Aduh. Baik, Ibu, karena di sini sudah menunjukkan pukul 19.00, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, apakah kita bisa dimulai, Ibu? Mbak, silakan. Oke, baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan juga selamat malam Ibu Isna Niar yang akan bersama kita untuk membahas soal pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Stefani, selaku MC yang akan memandu acara selama 90 menit ke depan, dengan susunan acara yang pertama ada dokumentasi awal, lalu yang kedua ada perkenalan narasumber, lalu yang ketiga ada sesi pembahasan soal, lalu yang keempat ada sesi tanya-jawab bila ada waktu yang tersisa, lalu yang terakhir ada pengiriman link absen, link feedback, beserta dokumentasi akhir. Baik, mungkin sambil saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, untuk teman-teman yang bisa menyalakan kamera, boleh dinyalakan terlebih dahulu. Narasumber kita pada malam hari ini bernama Nur Isnaniar, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Pendidikan terakhir yang beliau tempuh yaitu Magister Keperawatan di Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2017. Pekerjaan yang sedang beliau jalani saat ini yaitu menjadi dosen Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Mungkin itu dia sedikit perkenalan kita terkait narasumber pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Saya izin untuk screenshot. 1, 2. Baik, terima kasih semuanya. Untuk pembahasan soal pada malam hari ini saya serahkan kepada Ibu Isnaniar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan saya sudah terlihat, Mbak. Terlihat, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Stevi atas waktu yang telah diberikan. Ini eh, sudah bagus tampilannya, Mbak. Sudah, Ibu. Tampilan di saya ada Belum di full slide gitu, Ibu. sudah di full slide. Udah full slide kan, Mbak? Belum, Ibu. Mungkin bisa dipencet yang sebelah kanan bawah pojok, Bu. Kalau ini nampak? Sudah, Ibu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Stevi atas waktunya. Seperti diperkenalkan oleh Mbak Stevi, saya Isnaniar dari Universitas Muhammadiyah Riau, merupakan dosen di Prodi Keperawatan. Selamat datang adik-adik semua
di dalam bedah soal manajemen keperawatan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 September 2024. Mudah-mudahan nanti banyak soal-soal yang bisa kita bahas, karena waktu kita sampai jam berapa nih Mbak Stevi? Sampai pukul 20.30, Ibu. Oke, jam 20.30. Mudah-mudahan banyak soal yang bisa kita bahas. Target saya kita akan mencoba menguji coba 10 soal manajemen keperawatan, kemudian akan dibahas satu persatu. Kemudian kalau seandainya masih ada waktu, kita akan buka lagi 10 soal dan kita bahas 10 soal. Jadi target saya ada 20 soal yang bisa kita bahas malam ini ya. Kita akan mulai soal pertama. Di sini saya memang berharap kepada adik-adik semua untuk bisa aktif, nanti boleh di room chat berupaya untuk menjawab soal-soal yang saya tampilkan. Kita akan berikan waktu paling tidak satu soal 1 menit, tapi kalau sudah selesai saya bisa pindah ke soal yang kedua sampai soal 10. Nanti kemudian baru kita bahas 10 soal tersebut. Adik-adik boleh nanti di nggak apa-apa rame kita di room chatnya. Paling tidak bisa saling cross check soal yang saya tayangkan. Adik-adik pilih jawabannya benar atau tidak. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana membaca soal secara tepat, melihat jawabannya, dan nanti terlihat kalau terbiasa membahas soalnya itu akan terbiasa membaca cepat dan memilih jawaban yang paling tepat. Perlu diingat, soal-soal UKOM ini rata-rata eh, seluruh jawabannya terkadang terlihat benar. Nah, di sini sangat diuji, adik-adik bisa mencari jawaban yang paling benar. Jadi semua jawaban memang benar, tapi tidak seperti soal yang ada di kampusnya, yang ada pilihan benar semua. Tidak. Nah, di sini dari jawaban yang paling tepat, nah itu yang adik-adik pilih. Nggak apa-apa rame di room chat, jadi bisa nanti sama-sama masing-masing meng-cross-check berapa soal yang benar dari 10 soal pertama yang kita bahas. Oke, kita mulai. Adik-adik semua ready? Oke, bismillah. Oke, soal 1. Ya, adik-adik bisa lihat soal 1. Saat pergantian shift jaga, ada kejadian pasien jatuh dari tempat tidur karena tidak ada keluarga yang menunggu dan tempat tidurnya tidak terdapat pengaman. Kepala ruangan menyatakan bahwa hal tersebut adalah kelalaian perawat yang jaga. Nah, dari kasus ini, apakah prinsip yang dilanggar oleh kepala ruangan? Ya, adik-adik boleh pilih A, B, C, D, E. Nah, masing-masing peserta bimbel ini boleh jawab di room chat. Nanti bisa masing-masing mengkoreksi jawaban apakah benar atau tidak pada saat kita masuk sesi pembahasan. Silahkan dipilih. Oke. Oke, kita bisa lanjut ke soal kedua. Lanjut ya. Oke, kita lihat soal yang kedua. Nah, saya berharap di room chat adik-adik bisa kirimkan jawaban yang adik-adik pilih untuk soal yang tadi. Kita masuk ke soal kedua ya. Soal 2, seorang perawat sedang mengelola asuhan kepada pasien laki-laki di bangsal bedah. Perawat tersebut menginstruksikan pasien untuk minum obat tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, apa gaya kepemimpinan yang ditampilkan oleh perawat tersebut? Silahkan dipilih. Ya, obat diberikan tanpa memberikan penjelasan. Oke, yuk, gaya kepemimpinan apa yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien?
Otoriterkah, situasional, partisipatif, demokratis, atau laissez-faire? Silahkan. Ya, saya berharap adik-adik sudah memilih jawaban yang paling tepat. Karena saya lihat di room chat itu sudah bergerak, ada yang menjawab. Ya, oke. Wow. Kita lanjut soal yang ketiga. Ya. Oke, soal ketiga. Di ruangan bangsal perawatan kelas 3 sebuah rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 20 dan rata bor 70%. Bed occupation rate ya. Jumlah perawat 10 orang dengan pembagian shift. Shift pagi 3 orang perawat termasuk kepala ruangan. Dinas sore 2 dan 2 perawat di shift malam dan sisanya perawat libur. Nah, apa metode penugasan yang dapat diterapkan pada ruangan ini? Oke, silakan adik pilih. Ya, tempat tidur ada 20, perawatnya 10, setiap shift itu ada 2 perawat. Ya, sisanya libur. Nah, metode apa yang diterapkan oleh kepala ruangan? Oke, silakan adik-adik pilih. Boleh kirimkan jawabannya di room chat. Jadi saya tahu adik-adik sudah memilih jawaban. Oke, kayaknya belum ada nih yang ngirim, baru 2. 2 yang tadi saja. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, kita lanjut soal yang keempat ya. Soal 4. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruangan intensif jantung karena menderita akut coronary syndrome atau penyakit jantung koroner. Pasien tersebut dapat melakukan activity daily living dengan bantuan minimal. Jadi dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan bantuan minimal. Ambulasi dengan bantuan minimal. Ambulasi ini berpindah tempat, turun dari tempat tidur, berjalan, bisa dilakukan dengan bantuan minimal. Pasien terpasang IV line atau infus untuk memasukkan obat. Jadi IVFD-nya difungsikan untuk jalur obat. Nah, dari kasus ini, apa kategori ketergantungan pasien tersebut? Ayo, silahkan pilih. Oke, sudah mulai bergerak yang menjawab ya. Tingkat ketergantungannya total, parsial, minimal, maksimal, atau intermediate. Oke, karena sudah ada yang menjawab, kita bisa lanjut ke soal 5 ya. Oke, soal 5. Sorry. Soal 5. Oke. Seorang laki-laki berusia 68 tahun dibawa ke UGD dengan penurunan kesadaran secara progresif. Nah, akibat kecelakaan lalu lintas. GCS pasien atau Glasgow Coma Scale EVM kalau dijumlahkan 213. Berarti GCS-nya ada 6 ya. GCS-nya 6. Dalam keselamatan pasien, perawat harus melakukan peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Meskipun pasien ini dengan GCS 6 atau mengalami penurunan kesadaran. Nah, apakah prinsip yang harus dilakukan oleh perawat terkait dengan hal tersebut? Nah,
Laki-laki 68 tahun, penurunan kesadaran, GCS 6. Nah, apa prinsip yang harus dilakukan oleh perawat terkait hal ini? Silahkan yang menurut adik-adik jawaban yang paling tepat, silahkan boleh dikirimkan di room chat jawaban untuk soal nomor 5. Dengan ini saya bisa mengetahui adik-adik sudah menyelesaikan soal ini. Ya, oke. Dan itu juga catatan juga bagi adik-adik sudah memilih jawaban untuk di cross check nanti saat pembahasan. Oke, sudah ada yang menjawab. Berarti kita bisa lanjut ke soal 6 ya. Oke, kita masuk soal 6. Oke, soal 6. Di ruangan bangsal perawatan kelas 3 sebuah rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 20 dan rata bor bed occupation rate keterisian tempat tidurnya 70%. Nah, jumlah perawat ada 10 orang dengan pembagian shift 3 orang perawat masuk shift pagi termasuk Karu, sore 2, dan 2 shift malam sisanya libur. Nah, oke. Soal ini kayaknya mirip dengan soal yang tadi. Boleh, Dek? Silahkan pilih jawaban yang paling benar. Oke, apakah sudah ada yang menjawab soal ke-6? Oh, sepertinya sudah ada. Oke, pinter ya semua ya. Cepat jawabnya. Kayaknya udah terbiasa untuk terpapar soal-soal UKOM. Oke, kita lanjut ke soal 7 ya. Soal 7. Oke, kita masuk soal ke-7. Seorang perempuan berumur 37 tahun telah mendapat tindakan mastektomi. Mastektomi ini pengangkatan mamae, ya. Nampak edema pada lengan klien. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa klien mengalami komplikasi yang tidak diharapkan. Apakah prinsip etik yang gagal dipertahankan berdasarkan kasus ini? Ayo, silahkan adik-adik untuk memilih soal jawaban yang paling tepat untuk soal 7. Ya. Mastektomi adalah suatu bedah pengangkatan mamai atau payudara. Nah, silahkan. Sudah bergerak belum? Sudah ada yang jawab? Oke, sudah ada yang jawab. Keren. Oke, karena sudah ada yang jawab, berarti kita bisa lanjut soal yang ke-8. Ya. Oke, soal 8. Seorang laki-laki berumur 56 tahun dengan diagnosa BPH, benigna prostat hiperplasia. Nah, ini adalah pembesaran kelenjar prostat. Ya, sedang menjalani operasi TURP, ya, transuteral resection of prostat. Jadi prostatnya dikuret ya untuk mengeluarkan sel-sel yang mengalami hiperplasia. Nah, setelah operasi TURP mendapatkan irigasi kandung kemih. Irigasi ini mengalirkan cairan ke daerah yang operasi untuk mengalirkan sisa-sisa darah atau sisa-sisa sel setelah operasi. Nah, sebelum tindakan dilakukan, perawat bedah memberikan penjelasan
dan minta persetujuan pasien. Apakah nilai etik utama yang menjadi pedoman bagi perawat dalam melakukan tindakan tersebut? Tindakan operasi, perawatnya memberikan penjelasan dan meminta persetujuan klien. Ini mungkin adik-adik familiar dengan kata informed consent. Memberikan informasi dan meminta persetujuan apakah pasien bersedia untuk dilaksanakan operasi TUB ya, untuk mengurangi kondisi hiperplasia benigna. Silakan adik-adik pilih. Wow, sudah ada yang menjawab 8. Soal 8 ya. Keren. Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Soal 9. Soal 9. Nah, seorang pelaksana telah bekerja selama 2 tahun di ruang bedah. Sering bertugas sore dan malam hari sesuai jadwal. Nah, merasa kehilangan motivasi terhadap tugas yang diberikan oleh Karu. Ia merasa takut tiap kali akan menyampaikan pendapat kepada Karu. Apakah faktor yang menyebabkan ketidakpuasan perawat pelaksana tersebut? Ya, lumayan nih 2 tahun dinas sore tapi kehilangan motivasi. Nah, faktor yang menyebabkan ketidakpuasan perawat pelaksana adalah, silahkan dipilih jawaban yang paling benar. Aku akan lihat room chatnya, sudah ada yang jawab. Oh, sudah ada. Ah, wah, ini hebat nih Mbak Stevi. Adik-adiknya cepat menjawab dalam sekian, dah belum sampai 1 menit ya. Sudah bisa menjawab soal yang 9. Karena sudah ada yang jawab, berarti saya bisa lanjut ke soal 10. Soal terakhir untuk sesi ini sebentar ya, sesi 1 dulu. Oke. Soal 10. Nah, soal 10, seorang laki-laki berumur 57 tahun dirawat di ruangan interna atau penyakit dalam dengan diagnosa stroke dengan hemiparese dextra. Hemi separoh, parese kelemahan, dextra bagian tubuh sebelah kanan yang masuk fase rehabilitasi. Nah, perawat sedang mengajarkan klien makan menggunakan tangan kiri dan berjalan dengan bantuan tripod, tongkat yang 3 kaki ya. Apakah teori utama yang mendasari tindakan perawat dalam asuhan keperawatan tersebut? Nah, pasien dengan diagnosa stroke, kelemahan tubuh sebelah kanan, sudah masuk fase rehabilitasi. Nah, perawat sudah mengajarkan pasien menggunakan sisi tubuh yang tidak mengalami kelemahan. Nah, teori utama yang mendasari tindakan perawat adalah, silahkan Ibu lihat room chat. Wow, sudah ada yang jawab soal 10. Oke, sudah ada yang menjawab soal 10. Teng, ting, teng. Kita coba lihat dari 10 soal yang Ibu tampilkan. Adik-adik boleh cross-check. Mudah-mudahan eh, kemampuan menjawabnya bisa target kita ya. Persentasenya bisa mencapai 100% lulus UKOM ya. Amin. Oke, sebentar ya. Kita lihat apakah adik-adik bisa menjawab pertanyaan. Sudah muncul? Oke. Ayo, silakan cross-check jawaban yang adik-adik pilih tadi. Soal 1. Nah, jawabannya adalah blaming free culture ya. Nah, prinsip blaming free culture itu, seorang karu seharusnya tidak boleh langsung ngejas menyalahkan salah satu perawat. Nah, dalam hal ini seharusnya menggunakan prinsip blaming free culture. Nah, kejadian atau insiden sudah ada, yang dicari adalah akar permasalahan dan dicari solusinya. Jadi
setiap kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit, setiap staf, setiap kita tidak merasa takut untuk melaporkan keselamatan pasien. Nah, jadi di sini kepala ruangan sudah melanggar prinsip blaming free culture ya. Nah, jadi permasalahannya tempat tidurnya tidak terdapat pengaman. Seharusnya akar permasalahan ini yang harus diatasi, bukan langsung ngejas ya bahwa ini adalah kelalaian perawat yang jaga. Nah, oke. Siapa yang benar? Ada yang benar jawab soal satu? Oh, ada. Oke, kita lihat soal nomor 2. Benarkah jawaban yang adik-adik pilih? Soal nomor 2 adalah A, otoriter ya. Otoriter, di sini otoriter bukan hanya pimpinan dengan bawahan. Nah, perawat bisa jadi bisa menggunakan, kalau perawat memberikan obat tanpa memberikan penjelasan, nah itu dia melaksanakan gaya kepemimpinan terhadap pasiennya otoriter. Seharusnya apapun tindakan kita ke pasien itu harus diberikan penjelasan. Mungkin adik-adik ingat sewaktu studi di keperawatan, setiap standar operasional prosedur ada poin jelaskan tindakan yang akan dilakukan. Tanyakan kesediaan untuk dilakukan tindakan. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh perawat ini. Maka dia dikatakan gaya kepemimpinan perawat terhadap pasien adalah otoriter. Walaupun memberikan obat, apapun yang kita lakukan ke pasien itu harus diberikan penjelasan dan ditanyakan kesediaan. Nah, apalagi untuk tindakan-tindakan yang invasif ya, pasif yang punya efek samping atau resiko. Oke, mudah-mudahan banyak yang benar ya. Oke, soal 3. Nah, soal 3 jawabannya adalah metode fungsional ya. Di sini jumlah bed 20, perawatnya cuma 10. Nah, 10 itu termasuk karu. Jadi eh, keterisian tempat tidurnya 70%. Berarti 70 kali 20 berarti ada 14 tempat tidur. Nah, kalau 2 perawatnya, pasiennya 14, itu nggak bisa kita gunakan dengan metode tim. Karena cuma 2. Nah, jadi metode yang diterapkan adalah metode fungsional. Jadi perawat yang 2 ini berbagi kerja, fungsi, rutinitas apa yang paling banyak dilakukan dibagi kerja. Ada yang diberikan TJ untuk fungsi pemberian obat, ada TJ fungsi misalnya perawatan luka. Jadi itu dikatakan metode penugasan secara fungsional. Oke, mudah-mudahan banyak yang benar ya jawabannya ya. Oke, kita lihat soal keempat. Banyak yang benar nggak ya? Nah, soal keempat, tingkat ketergantungan pasien adalah total. Nah, jangan tertipu dengan kata bantuan minimal, ambulasi minimal. Ingat, clue dalam soal ini adalah pasien dengan akut coronary syndrome, penyakit jantung koroner, ya, sindrom koroner akut. Jadi pasien jantung, walaupun mengatakan saya sanggup kok ke kamar mandi, saya sanggup berjalan tanpa bantuan, tapi jantungnya tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk aktivitas yang lebih. Jadi rata-rata pasien jantung ini harus diperlakukan dengan total care. Jadi seluruh kebutuhannya harus dipenuhi di tempat tidur ya, termasuk eliminasi. Jadi sangat-sangat tidak dianjurkan pasien ini untuk dengan self care. Jadi pasien ini tingkat ketergantungannya adalah total. Banyak yang benar nggak ya? Ada yang jawab 4 total. Tidak masalah ya. Oke, ingat ya, clue-nya perhatikan
Untuk akut coronary syndrome atau penyakit jantung koroner, kita tidak bisa letakkan dia self care ya. Tetap diperlakukan total care. Oke, soal 5 jawabannya adalah C. Perawat meletakkan obat yang nama dan rupa mirip berjauhan atau obat-obat lasa ya. Look alike, sound alike ya. Obat yang terlihat sama, terdengar sama saat diucapkan itu tidak boleh diletakkan berdekatan. Nah, walaupun saat itu kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Ini harus selalu, prinsip ini harus selalu kita lakukan. Ya, Ibu berharap soal 5 ini adik-adik jawabannya benar ya. Oke, kita lanjut untuk soal 6 ya. Nah, soal 6 mirip dengan soal yang sebelumnya. Oke, jawabannya fungsional. Ini sudah Ibu jelaskan tadi ya. Soal 7. Ya, soal 7 jawabannya adalah C ya. Prinsip etik yang gagal dipertahankan pada kasus ini adalah prinsip berbuat baik. Nah, kenapa ini? Udem pada area yang dioperasi merupakan komplikasi dari mastektomi. Nah, bedah pengangkatan mamai atau payudara. Seharusnya tindakan yang diterima oleh pasien itu tidak menyebabkan kerugian pada pasien ya. Ini seharusnya tindakan yang diberikan kepada pasien tidak menimbulkan komplikasi setelah tindakan. Nah, dalam kasus ini, prinsip etik yang gagal dipertahankan adalah prinsip berbuat baik, ya. Ada yang benar jawabannya? Nomor 7? Enggak ya? Oh, ada yang jawab A ya. Rata-rata A ya. Mohon maaf, tidak. Anda belum beruntung ya. Oke, kita lanjut soal ke-8. Nah, soal ke-8 jawabannya adalah B ya. Nah, sebelum tindakan, perawat bedah memberikan penjelasan dan meminta persetujuan. Ini kalau dibahasakan otonom ya, atau kebebasan. Nah, kita memberikan penjelasan dan tanyakan kesediaan pasien atau persetujuan pasien untuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan, apalagi tindakan bedah. Itu akan diberikan suatu informed consent, diberikan penjelasan, dan diberikan suatu surat atau form yang perlu ditandatangani oleh pasien dan keluarga. Nah, prinsip etik yang dilaksanakan di sini adalah otonom, bahwa pasien berhak bersedia atau menolak dilakukan tindakan. Nah, nilai yang sedang dipedomani oleh perawat adalah nilai kebebasan. Nah, kira-kira jawaban, oh, pada benar semua ya, udah pinter. Alhamdulillah. Oke, soal 9. Nah, soal 9 jawabannya adalah D. Ya, tadi Bu sudah ngintip tuh room chat ya. Ada yang langsung menjawab soal 9 adalah D. Keren ya. Bahwa faktor yang menyebabkan ketidakpuasan pelaksana adalah hubungan dengan atasan ya. Nah, atasan. Karena eh, di sini seorang karu sebagai manajer seharusnya eh, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memberikan kesempatan kepada perawat-perawat untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Kalau ini kan berarti kita asumsikan Karu menggunakan gaya kepemimpinan otoriter sehingga pelaksana takut untuk bertanya, ya. Jadi hubungan yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik, rasa takut yang dialami oleh perawat pelaksana walaupun sudah 2 tahun di ruangan bedah, tapi ini yang menyebabkan motivasinya turun ya karena tidak puas terhadap hubungan yang dengan atasannya
Tidak baik. Oke, saya intip dulu room chatnya. Oh, benar. Keren. Ya, sudah paham ya mengenai manajemen keperawatan. Oke, kita lihat soal 10. Soal 10 jawabannya adalah C ya, self care. Nah, kalau kalau ditimbang-timbang mungkin orang melihat masa nggak dibantu? Ini kan mengalami kelemahan, kok perawatnya malah memaksa pasien untuk bisa makan sendiri. Kasihan dong, bantuin dong. Nah, di dalam keperawatan ada suatu teori kita mengupayakan pasien untuk pulih dan mampu merawat dirinya. Dengan self care, tangan kanan yang mengalami kelemahan, bagian tangan yang masih mandiri itu diberdayakan. Sehingga ini akan menaikkan rasa percaya diri pasien yang stroke bahwa walaupun dia sudah mengalami stroke, ini masa rehabilitasi itu kita upayakan dia tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk dirinya. Karena tidak semua orang bisa menerima segala sesuatu itu harus dibantu, ya. Jadi teori dalam keperawatan kita berupaya untuk pasien-pasien yang kita berikan perawatan itu bisa mandiri setelah melewati masa perawatannya, apalagi sudah masuk ke fase rehabilitasi. Intip dong room chatnya, kita lihat yang jawab nomor 10. Yang jawab C. Oke. Nah, oke. Untuk 10 soal kita sudah bahas. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Mbak Stevi dulu sebelum masuk ke sesi 2 10 soal kedua yang akan saya bahas. Silakan, Mbak. Baik Ibu, terima kasih untuk sesi pertamanya. Dari teman-teman, ada yang ingin bertanya seputar sesi 1 sebelum kita mulai ke sesi 2-nya. Kalau misalkan ingin bertanya, boleh raise hand ataupun ditulis di kolom chat ya teman-teman semua. Mungkin kita tunggu 1 menit kali ya, Bu? Oke, baik. Ditunggu ya teman-teman. Izin Ibu, saya mau bertanya soal nomor 5 Ya, tadi. silakan. Saya mau lihat soal nomor 5 tadi. Oke, boleh. Ya. Kalau option jawabannya itu gimana ya, Bu? Nomor 5. Kan Oh, jadi soalnya ya. Oh, iya, sorry, sorry, sorry. Kita lihat. Oh, saya buka soal yang lain jadinya. Oke. Ya, silakan. Oh, E ya. iya, Oh, tadi milihnya E ya. Perawat iya, melakukan konfirmasi sendiri saat memberikan obat high alert. Konfirmasi ke siapa? Ke diri sendiri. iya, bukan kan karena kalau kita kasih obat kan kita harus sesuaiin obat gitu. Ya. Mungkin itu tadi itu. Saya kurang paham Oh, tuh karena jawab. memilih ya. Memilih Iya. E ini. Obat-obat high alert adalah obat-obat yang beresiko untuk kesalahan pengambilan baik oleh perawat atau pada saat diberikan ke pasien. Jadi ada obat-obat yang LASA, look alike, sound alike. Kan ada obat itu warnanya sama, bentuknya sama. Misalnya kalau obat injeksi kan ada sediaannya, ampulnya mirip, cairannya sama-sama bening, ya kan? Nah, itu kan obat-obat high alert. Itu harus dijauhkan, meletakkan obat yang nama dan rupa itu harus berjauhan. Itu sebenarnya tidak hanya baik pada saat pasien dengan penurunan kesadaran atau tidak penurunan kesadaran itu tetap harus kita lakukan. Konfirmasi sendiri, ini kan pasien tidak bisa diberikan, ditanyakan ya. Biasanya kalau kita dalam pemberian obat, kita tunjukkan obatnya. Kalau obat injeksi, Ibu, hari ini kita akan memasukkan obat, obatnya ini jam sekian sesuai catatan. Nah, kadang kita berikan konfirmasi ke pasien. Mungkin itu yang membuat ragu. Mbak siapa nih ya yang nanya? Mbak Ana ya? Iya, Iya, melakukan konfirmasi sendiri saat memberikan obat high alert. Itu konfirmasi sendiri mungkin
melihat mencocokkan sendiri gitu ya. Nah, kadang kita kondisi emergensi, kondisi yang tiba-tiba kita suka kurang perhatian. Jadi kalau obat lasa ini berdekatan, kita dikhawatirkan kesalahan ya, salah mengambil obat. Nanti dikira dexamethasone, ternyata dia vitamin C. Ada yang mirip itu kan? Banyak obat-obat yang mirip. Jadi obat-obat ini nama dan rupa harus diletakkan berjauhan. Prinsipnya A, B, C, D, E itu jawabannya semuanya benar. Tapi dalam soal ini kita untuk menghindarkan kesalahan dalam pemberian obat, kita lebih memilih C ya. Karena pasien-pasien penurunan kesadaran kita tidak bisa tunjukkan kan obatnya. Gitu. Jadi untuk menghindari kesalahan kita dalam pemberian obat, lebih aman ya perawat tidak meletakkan obat dengan nama dan rupa yang mirip secara berdekatan, harus berjauhan untuk menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Bagaimana, Mbak Ana? Sudah paham Ibu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Stevi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana dan juga kepada Ibu. Mungkin teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita ke sesi 2 ataukah kita bisa langsung lanjut aja? Oke. Oh, belum ada penyampaian dari Yapindo ya, Mbak? Berarti boleh kita Belum. lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Ibu. Oke. Adik-adik semua, karena tidak ada yang bertanya, kita manfaatkan waktu. Sekarang sudah 19.40. Kasih sayang ya Mbak ya, karena kita hanya sampai 20.30 ya. Iya, Targetnya Ibu. tadi paling tidak banyak soal yang bisa kita bahas. Saya sangat bersyukur Mbak Ana mau bertanya, karena kata orang kalau nggak nanya nanti sesat di jalan ya. Supaya nggak tersesat, bagus untuk bertanya. Oke, kita akan uji lagi 10 soal kedua ya. Soal nomor 11, silakan. Adik-adik, kita lanjut 10 soal kedua. Kita bahas ya. Soal 11. Seorang perawat yang baru, ini maksudnya yang baru mulai bekerja di ruang perawatan interna, mendapat sambutan dari kepala ruangan. Kepala ruangan selanjutnya akan membantu dan mendukung melalui kegiatan orientasi yang terencana pada area klinis yang spesifik. Nah, apa hal pertama yang dilakukan oleh kepala ruangan? Nah, silakan adik-adik pilih jawaban yang paling benar. Ingat, soal UKOM ini semuanya bisa saja benar, tapi yang kita pilih adalah yang paling benar. Ya. Oke, sudah ada yang mulai menjawab. Berarti bisa kita lanjut ke soal 12 ya. Soal 12. Seorang perawat berusia 25 tahun bekerja di unit perawatan interna. Interna ini adalah penyakit dalam. Perawat tersebut membantu mengubah posisi pasien yang tidak mampu mobilisasi mandiri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya luka tekan atau luka dekubitus. Mungkin adik-adik familiar dengan istilah mika-miki, miring kanan, miring kiri yang dilakukan tiap 2 jam untuk pasien-pasien yang bed rest, ya, yang terbaring lama, tidak mampu memindahkan posisi secara mandiri. Nah, apa prinsip nilai moral praktik profesional yang dipenuhi oleh perawat ini? Ayo, respect, fidelity, veracity, beneficiency, human dignity. Kalau soal-soal sebelumnya itu dalam versi bahasa Indonesia, ini adalah versi istilahnya. Yo, silakan adik-adik pilih. Wow, sudah ada yang menjawab. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal 13. Ya. Soal 13, seorang perawat laki-laki berumur 23 tahun melakukan observasi di pabrik asbes dan mendapatkan data 50% pegawai tidak menggunakan alat pelindung diri.
dan mereka tidak mengetahui dampak yang terjadi akibat tindakan tersebut. Apa tindakan keperawatan yang dilakukan pada kasus ini? Yuk, silakan. Adik-adik pilih jawaban yang paling benar. Karena tidak menutup kemungkinan adik-adik bisa jadi perawat yang memanage di suatu perusahaan. Ya. Wow, semangat ini Mbak Stevi semua. Laju menjawabnya ya. Oke, kita masuk. Karena sudah ada yang menjawab, kita masuk soal 14 ya. Oke, soal 14. Seorang kepala ruangan anak dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di ruangannya, menunjukkan kekuasaannya dengan posisi terutama yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab stafnya, dan berupaya melakukan peningkatan motivasi antar staf guna menimbulkan rasa persaingan yang sehat. Nah, apa strategi manajemen konflik yang sedang digunakan oleh kepala ruangan tersebut? Ya, ada konflik. Nah, dia dengan berupaya meningkatkan motivasi antar staf guna menimbulkan rasa persaingan yang sehat. Strategi manajemen konflik yang dipilih oleh Karu adalah kompetisi, kerjasama, kompromi, akomodasi, atau manajemen konflik menghindar. Silahkan. Nah, kita doakan adik-adik ini bisa menjadi perawat manajer ke depannya. Oh, sudah ada yang memilih. Keren. Oke, kita lanjut soal 15 ya. Oke. Soal 15, seorang perawat berumur 30 tahun bekerja di ruang perawatan penyakit dalam selama 4 tahun. Bertindak sebagai Katim A. Dalam kegiatannya sehari-hari berupaya melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan ilmu yang dimiliki, dengan melakukan sebaik mungkin tugas yang menjadi tanggung jawabnya, agar anggota tim dapat mengikuti sesuai dengan harapan. Apa langkah pertama yang harus diupayakan oleh Katim terhadap bawahannya? Ayo, silahkan adik-adik pilih jawaban yang paling benar. Intip room chat sudah ada yang menjawab. Oke. Oke, room chat sudah ada yang muncul menjawab, berarti boleh kita pindah ke soal 16 ya. Oke. Soal 16. Perawat di ruangan interna atau penyakit dalam memberikan pelayanan keperawatan selalu memberikan kepuasan pada pasien karena pelayanan yang diberikan secara komprehensif. Nah, di samping itu, perawat senantiasa memperlihatkan kerja yang lebih produktif melalui kemampuan kerjasama dan komunikasi yang baik antar perawat. Nah, metode asuhan keperawatan yang digunakan perawat. Metode apa? Yuk, silahkan. Sudah ada yang menjawab? Oke. Nah, kita lanjut ke soal 17 ya. Oke. Soal 17. Perawat yang bertugas di ruangan bedah bertanggung jawab pada setiap pasien
untuk mengkaji kondisi kesehatan dan kebutuhan perawatan secara total dalam 24 jam secara terus-menerus. Memberikan perawatan sesuai dengan rencana yang dibuat dan mengkoordinasikan perawatan yang diberikan oleh anggota tim kesehatan lainnya. Melakukan rujukan, memberikan askep individual, mengevaluasi keberhasilan askep yang dicapai, serta menyiapkan pasien pulang. Jadi perawat ini bertanggung jawab mulai pasiennya masuk sampai pasien diperbolehkan pulang. Nah, ini metode apa yang dilakukan oleh perawat. Oke, kita intip. Sudah ada yang menjawab? Oke, sudah ada yang menjawab. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut soal 18. Nah, oke, soal 18. Kepala ruangan perawatan bedah melaksanakan supervisi dengan pendekatan personal untuk menciptakan rasa aman. Sehingga supervisor dapat diterima oleh perawat pelaksana yang akan disupervisi dan tercipta hubungan saling percaya. Apa metode supervisi yang dilaksanakan oleh KARU tersebut? Oke. Wow, sudah ada yang memilih jawabannya. Karena sudah ada yang menjawab, berarti boleh dong saya pindah ke soal 19. Ya. Nah, ini menarik ya. Soal 19, seorang pasien laki-laki berumur 40 tahun. Dirawat di ruang penyakit dalam. Klien tersebut dapat memenuhi kebutuhan personal hygiene, mandi dan ganti pakaian termasuk minum. Klien memerlukan pengawasan saat ambulasi atau pergerakan. Observasi tanda-tanda vital tiap shift. Nah, satu shift 8 jam, berarti tiap shift berarti 3 kali. TTV-nya pagi, sore, malam. Pengobatan yang diberikan minimal. Status psikologis pasien stabil. Nah, untuk kondisi pasien ini, berapa jam perawatan yang diperlukan oleh pasien tersebut sesuai dengan derajat ketergantungannya. Nah, boleh adik-adik prediksi. Pasien ini kalau sudah paham, kalau sudah tahu tingkat ketergantungannya, tentu adik-adik bisa pilih berapa jam per hari perawat memberikan perawatan pada pasien. Silahkan. Sudah ada yang jawab belum ya? Oh, sudah ada yang jawab. Oh, bersaing jawabannya nih. Pada nggak nyontek kayaknya nih, karena beda-beda jawabannya. Oke, karena sudah ada yang menjawab, kita bisa lanjut ke soal 20 ya, 10 soal sesi kedua ya. Oke, soal 20. Perawat yang sedang merawat pasien anak dengan Hirschsprung. Hirschsprung ini obstruksi usus ya, kasus-kasus yang bisa kelumpuhan pada ususnya. Nah, mendapatkan komplain dari keluarga pasien tersebut karena perawat yang sebelumnya merawat klien ketahuan menceritakan kondisi pasien pada orang lain. Prinsip etis apa yang dilanggar oleh perawat? Yo, justice kah, fidelity kah, beneficiency kah, confidentiality kah, atau non-malefficiency? Nah, 10 sesi kedua ini istilahnya. Kalau yang dalam bahasa Indonesia 10 sesi pertama tadi. Tak boleh ya pasiennya jadi bahan gibah ya. Nggak boleh menceritakan kondisi pasien pada orang lain. Oke,
Ibu intip dulu room chatnya sudah ada. Oh, sudah ada yang menjawab. Oke, 10 soal sudah dijawab. Oke, kita lihat jawaban, apakah jawaban yang adik-adik berikan itu sudah soal. Mudah-mudahan lebih baik ya dari yang tadi. Mudah-mudahan naik persentase jawaban yang benar. Sudah terlihat, Mbak Stevi? Oke. Sudah, Ibu. Ya, ayo adik-adik. 10 soal kedua kita bahas. Kita lihat jawaban adik-adik benar atau tidak tadi. Mudah-mudahan bisa benar semua ya. Soal 11 adalah B ya. Jawabannya adalah B. Nah, kepala ruangan menunjukkan sikap penerimaan pada staf yang baru ya, karena dia mendukung melalui kegiatan orient. Isnanyar deng. Siapa tuh? Siapa resume ini? Ada yang kenal ya, Bu Isnaniar ding ya. Saya Isnaniar. Nah, di sini sikap Karu menyambut pelawat baru dengan menunjukkan sikap penerimaan ya. Nah, ini dengan melakukan orientasi ya, disambut. Nah, ini menunjukkan Karu menerima staf tersebut dengan menunjukkan sikap penerimaannya dengan mendukung dilakukannya kegiatan orientasi. Jadi nggak dicuekin perawat yang baru bergabung ya. Mudah-mudahan ada jawaban yang benar. Kita intip dulu yang di chat ya. 11. Oh, ada yang jawab D ya. D. 11 jawabnya E ya. Enggak apa-apa. Oke, kita lihat soal 12 ya. Jawabannya adalah D. Nah, ternyata benar jawaban yang adik-adik pilih ya. Nah, benefisiensi itu berbuat baik. Nah, adik-adik boleh screenshot ini. Banyak nanti soal-soal UKOM, apapun ranahnya, baik manajemen, baik KMB, baik apapun itu ranahnya, banyak soal-soal yang mengenai prinsip etik ya. Respect, fidelity, veracity, beneficiency, itu akan sering muncul dalam setiap kelompok-kelompok mata kuliah yang ada di 180 soal UKOM. Nah, untuk kasus ini adalah beneficiency ya, D ya. Ketindakan dengan merubah posisi pasien tiap 2 jam, perawat itu melakukan prinsip etik benefisiensi, mencegah terjadinya komplikasi ya dengan merubah posisi pasien tiap 2 jam, miring kanan, miring kiri, tidak melebihi dari 2 jam. Ini akan mencegah tekanan yang berlebihan di punggung pasien atau area yang posisi terbaring tadi, area-area tulang-tulang menonjol itu kan beresiko untuk terjadinya dekubitus. Berdasarkan penelitian, perubahan posisi tiap 2 jam itu akan mencegah terjadinya luka dekubitus. Nah, perawat sedang berupaya tidak ada penyakit lanjutan atau kerusakan lanjutan atau sekunder akibat kondisi pasien yang bed rest. Jadi ada yang milih D itu sudah benar ya. Banyak ya prinsip etik. Ya, veracity itu kejujuran, fidelity, loyalitas, atau ketaatan ya. Di sini kasusnya adalah beneficiency. Oke, kita lihat soal 13. Jawabannya adalah D ya. Membuat rencana penyuluhan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Nah, di sini 50% pegawai tidak menggunakan alat pelindung, sedangkan dia bekerja di pabrik asbes. Asbes ini sejenis atap ya, Dek ya. Kalau sekarang sudah dilarang penggunaan asbes atau sudah jarang ya. Karena asbes itu ada serpihan yang terbang
yang bisa terhirup ini beresiko untuk mengalami TB. Nah, jadi pabrik ini beresiko untuk mengalami infeksi pada paru-paru. Nah, ternyata 50% tidak menggunakan alat pelindung diri. Nah, di sini kenapa memilih D? Kesehatan dan keselamatan kerja itu eh, lebih lengkap ya. Dia tidak akan hanya membahas tentang APD, dia juga akan membahas penyakit-penyakit yang berisiko untuk terjadi kalau tidak menggunakan APD. Ya, oke. Kita intip. Ada yang jawab benar nggak ya? Oh iya, pinter. Sudah ada yang benar jawabannya ya. Soal selanjutnya kita lihat jawaban. Nah, soal 14 jawabannya adalah A, kompetisi ya. Kompetisi. Nah, manajemen konflik yang dilakukan oleh Karu adalah peningkatan motivasi dengan menimbulkan rasa persaingan yang sehat. Mungkin Karunya dengan melakukan lomba segala macam. Ini kan kompetitif. Nah, ada persaingan tapi rasa persaingan yang sehat ya. Strategi kompetisi yang dilakukan banyak ya, strategi manajemen konflik yang bisa dipilih oleh kepala ruangan ya. Kalau kasus ini manajemen konfliknya adalah manajemen konflik kompetisi karena menimbulkan rasa persaingan. Nah, bersaing itu kan kompetitif. Ada juga beberapa kasus didiamkan. Nah, itu lain lagi. Ya, bisa saja kalau dicuekin daripada cari masalah, ya udahlah dihindari aja. Nah, ada beberapa yang suka memilih menghindar. Tapi untuk kasus ini dengan ada clue persaingan yang sehat, berarti dia memilih manajemen konflik kompetisi. Oke. Ada yang jawab oke. Nadia Sagwa sudah jawab A, benar ya. Oke, soal 15. Jawabannya adalah D ya. Jawaban yang benar adalah D. Nah, langkah pertama yang harus diupayakan oleh ketua tim terhadap bawahannya adalah awareness ya, penyadaran. Nah, disampaikan dengan baik, diskusi tentang masalah yang dihadapi dan menilai anggota tim untuk melakukan perubahan. Ya. Kita lihat 15 ada yang jawab D nggak? Oh iya. Wah, Nadia ini luar biasa ya. Banyak jawaban-jawabannya yang sudah tepat. Oke. Soal 16. Jawabannya adalah A ya. Metode tim. Dari mana kita tahu tim? Tim itu kan berarti ada beberapa orang yang bekerja bersama. Nah, di sini ada clue-nya. Kemampuan kerjasama dan komunikasi yang baik antar perawat. Nah, kalau antar berarti ada lebih, berarti perawatnya ada beberapa orang. Jadi tentu ada tim, ketua tim, dan anggota tim. Nah, clue itu saja sudah bisa kita pilih. Metode ASCAP yang dipilih adalah metode tim ya. Nah, di sini kita bisa ambil clue-nya. Kata kerjasama, karena tim itu harus bekerja sama, komunikasi yang baik antar perawat. Berarti kalau antar ada interaksi lebih dari satu orang. Jadi metode yang dipilih adalah metode ASCAP tim. Ya. Oke, soal 16 ada yang benar nggak ya? Oh, ada yang jawab E. Ada yang jawab A. Oke. Ana, keren Ana ya. Ana sudah benar menjawab soal 16. Oke, 17. Kita masuk soal 17 adalah C. Ya, primer. Nah, perawat primer ini prinsip
ASKEP untuk satu perawat merawat satu pasien. Jadi 24 jam hanya perawat ini yang memberikan asuhan. Jadi mulai pasien masuk sampai pasien pulang itu tanggung jawab perawat ini. Ini adalah metode primer. Nah, tentu perawat yang bekerja ini adalah perawat yang sudah punya pengalaman, sudah sangat terampil, sudah memahami atau menguasai pemikiran kritis. Jadi metode asuhan keperawatan ini biasanya banyak digunakan di rumah sakit tipe A. Jadi satu pasien satu perawat. Nanti seluruh kondisi pasien, kemajuan pasien dikuasai oleh perawat primer ini. Ya. Jadi clue-nya apa? Perawatan total dalam 24 jam terus-menerus. Jadi dia sendiri jadi seluruh informasi tentang pasien dari awal masuk sampai pasien dipulangkan, perawat ini yang menguasai. Nah, itu dikatakan metode primer. Ya. Oke. Ada yang jawab 17. Ada yang jawab B. Ada yang jawab D. Oke, jawabannya C. Ya, jadi clue-nya adalah secara total 24 jam terus-menerus dia sendiri dari awal masuk sampai pulang. Itu adalah perawat primer. Ya. Oke. 18. Jawabannya adalah C. Ya. Nah, kepala ruangan menggunakan supervisi model artistik. Nah, ini artistik ini pendekatan personal, menciptakan rasa aman, sehingga supervisor dapat diterima oleh para pelaksana yang sedang disupervisi. Seharusnya proses supervisi ini bagus dipilih seperti ini. Jadi orang tidak merasa takut pada saat dia supervisi, dia akan lebih terbuka dan tidak ada penolakan terhadap supervisi yang kita dilakukan. Mudah-mudahan adik-adik nanti kalau sudah menjadi kepala ruangan atau perawat manajer, boleh memilih gaya supervisi pada saat melakukan sebagai supervisor dengan model artistik ini ya. Bahwa ini sini nanti kita dikenal, oh supervisornya humble ya. Sehingga tidak ada rasa takut oleh orang yang disupervisi. Kalau tidak melakukan kesalahan, kenapa harus takut pada saat disupervisi? Oke, 18 banyak yang benar nggak ya? Oh, pada jawab E ya. Oke, jawabannya adalah C. Apa ya? Supervisi langsung. Oke, tidak masalah. Mudah-mudahan dengan kita bimbel ini adik-adik memahami maksud dari soal ini. Mudah-mudahan kalau ketemu soal ini bisa memilih jawaban yang paling tepat. Oke, 19. Jawabannya adalah A. Ya. 1-2 jam per hari. Karena pasien ini minimal sekali, berarti ini tingkat ketergantungannya adalah self-care. Jadi kategori pasien ini adalah dia mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Jadi nggak perlu sering-sering, nggak perlu terlalu lama perawatnya berada di ruangan pasien. Perawat akan datang hanya untuk periksa TTP, setiap shift, pengobatan minimal, status psikologis stabil. Jadi tingkat ketergantungan pasien ini adalah ketergantungan minimal dan dia ada self-care. Jadi dari total 3 shift itu hanya paling menghabiskan waktu perawat berada di ruangan pasien 1-2 jam dalam 24 jam. Jadi hanya 30 menit, 15 menit, hanya untuk memastikan kondisi pasien baik-baik saja. Nah, kita lihat 19 pada jawab ada yang jawab E. Oke, Ana menjawab A. Alhamdulillah. Oke, ada yang sudah menjawab benar ya. Kita lihat. Nah, ini ya, perawatan minimal atau minimal care atau self care 1-2 jam dalam 24 jam. Nah, pasiennya bisa mandi sendiri, mengganti pakaian secara mandiri, ambulasi pengawasan yang kita hindari, lantai tidak licin supaya pasien tidak terpeleset. Nah, ini biasanya pasien-pasien yang dalam kondisi stabil ya. Jadi, kalaupun ada luka, perawatan lukanya hanya sederhana. Jadi, kategori self care atau minimal care ya. Oke, kita lihat soal 20. Jawabannya adalah D, confidentiality. Privasi pasien, kerahasiaan pasien, ya. Ini yang dilanggar oleh perawat.
Jangan jadikan kondisi pasien sebagai bahan gibah. Nggak boleh ya. Menceritakan pasien pada orang lain. Karena kita disumpah, ya. Apapun kondisi pasien, itu hanya boleh kita paparkan di kebutuhan hukum. Nah, jadi segala sesuatu, informasi tentang pasien itu nggak boleh dipublikasi, diceritakan, apalagi dijadiin konten, ya. Adik-adik, ini sangat perlu diperhatikan. Ada prinsip etik yang dilanggar kalau kita melakukan ini, ya, yaitu prinsip etik confidentiality, kerahasiaan. Kita lihat, jawabannya D, ada yang jawab E ya. E apaan ya? Lihat E. Oh, non malefisiensi. Oke, yang benar adalah confidentiality. Alhamdulillah sudah 20 soal yang kita bahas. Silakan Mbak Stevi. Ya, salam. Mungkin ada yang mau disampaikan atau diskusi, silakan Mbak. Baik, Ibu, terima kasih untuk pembahasan sesi 2-nya pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya untuk teman-teman yang bertanya, boleh langsung aja open mic-nya atau tulis di kolom chat. Kita tunggu 1 menit terlebih dahulu ya, Ibu. Mungkin sambil nunggu teman-teman ingin bertanya, kita absen terlebih dahulu ya. Untuk link absennya saya cantumkan di kolom chat. Teman-teman boleh absen terlebih dahulu. Sambil menunggu teman-teman absen, saya izin menginformasikan sedikit. Saya izin menginformasikan sedikit terkait buku. Apakah sudah terlihat screen? Apakah sudah terlihat Ibu share screen-nya? Masih gelap, Mbak? Sudah Masih start? gelap. Oke, sudah. Oke, udah. Silakan, Mungkin Mbak. di sini teman-teman ingin mendapatkan materi tambahan selain dari bimbel. Jadi di sini Apindo memberikan buku Prediksi Ukom D3 Keperawatan 2024 yang isinya itu ada 180 soal beserta kunci jawaban dan juga pembahasan yang sangat terstruktur berupa video. Setelah itu, jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalkan jawabannya salah karena ada video pembahasannya dan juga akan mendapatkan aplikasi tambahan tryout untuk teman-teman tryout biar lebih matang lagi persiapannya untuk UKOM nanti. Nah, untuk bukunya sendiri itu bisa dibeli di Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada. Bisa dapat potongan 10% kalau teman-teman ngajak 1 orang untuk beli buku tersebut. Untuk link bukunya saya cantumkan juga di kolom chat. Teman-teman bisa diklik aja. Terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung open mic aja. Kak, saya mau bertanya, Kak. Oke, silakan. Siapa ini? Gini, Bu, kemarin kan saya sempat gagal UKOM. Jadi saya ikut UKOM lagi di Oktober nanti, Bu. Ya. Kemudian, Bu, kalau misalnya, tapi amit-amit ya, takutnya saya gagal lagi, itu masih bisa ujian lagi, Bu. Untuk periode UKOM itu biasanya ada 3 kali dalam setahun. Tapi kayaknya Oktober ini adalah yang terakhir. Jadi mungkin akan dibuka untuk tahun depan, kalau tak salah ya. Karena ini kan kita ujian bulan Oktober, pengumumannya nanti di akhir tahun kan, jadinya biasanya sebulan atau 2 bulan. Tuh. Jadi Iya, Bu. ini adalah kesempatan kedua. Adik harus bersyukur sudah dikasih kesempatan kedua karena periode 2 ini kan periode 3 ya. Periode Iya, Bu. 2 sudah ikut, alhamdulillah masih bisa diperbolehkan untuk ikut periode 3. Ya. Eh, Tidak usah apa khawatir karena persepsi itu kan termasuk doa. Jadi apapun yang dipikirkan, ucapkan, mudah-mudahan lulus. Karena nilai IPK itu sangat membantu. Jadi UKOM itu bukan soal itu benar semua, dia ada persentase nilai dengan IPK ya. Kalau IPK-nya di atas 3,5 biasanya aman. Nah, dia 60% diambil dari IPK, 40% dari soal yang harus dijawab. Jadi
dari 180 soal, adik harus benar 100 soal atau 80 soal. Jadi 40% dari 180 itu sekitar 80 ya. Tapi lebih Ya, amannya, upayakan benar itu di 100 minimal. Insya Allah lulus. baik Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Insya Allah lulus. Apalagi hari ini pada semangat untuk bimbel Ukom ya. Ini kan suatu usaha. Iya, Amin. adik-adik boleh juga seperti sampaikan oleh Mbak Stevi, ada tawaran buku, boleh juga download aplikasi. Prinsipnya hanya membiasakan membahas soal-soal Ukom ya. Dan jangan eh, terlalu lama di dalam satu soal. Jadi kan nanti di aplikasi Ukom itu kan ada pilihan ragu-ragu. Jadi jangan berikan porsi waktu terlalu lama di dalam soal-soal hitungan. Jadi adik upayakan tidak ada soal yang kosong. Jawab saja karena dia tidak ada pengurangan nilai kalau salah gitu. Ya, ya bisa jadi kan apa yang dipilih tangannya berkah ternyata benar. Nah, jadi manfaatkan waktu, jangan terlalu dalam satu soal. Kalau misalnya upayakan kasih porsi satu soal itu 1 menit. Kalau terlalu lama, misalnya adik ragu, pilih saja jawabannya. Lebih baik adik prioritaskan jawab soal-soal yang benar-benar bisa dijawab. Nah, pada saat sisa waktu yang sudah ditandai ragu-ragu itu kan berwarna kuning. Jadi bisa balik lagi gitu. Dan di dalam aplikasi Ukom, itu kan ada pilihan kalkulator, nilai lab, itu jangan dibuka dulu. Adik jawab sesuai kemampuan dulu. Nanti kalau banyak waktu berlebih boleh adik buka labnya mungkin dibutuhkan atau kalkulator. Jadi jangan tenggelam dalam soal-soal hitungan terlebih dahulu. Ya, oke, silakan Mbak Stevi. Baik, Mudah-mudahan lulus Ibu. semua ya. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya? Karena kebetulan sisa waktunya masih ada. Ya, Saya, boleh silakan. Ibu. Ya, boleh dipersilakan. Oh, Ibu, saya mau bertanya, kan jawaban nomor 18 tadi, supervisi, apa ya, Soal berapa? Kasih ya. arsip, ya 18 itu. 18. Oh, artistik ini. Ya, ini jarang di dalam materi manajemen, jarang muncul ya. Tadi Ana pilih apa? Yang saya pilih yang supervisi langsung, Ibu. Kalau Oh, supervisi langsung itu di bagian mana, Ibu, biasanya? supervisi langsung itu bisa jadi direct ya, tanpa pemberitahuan, tiba-tiba dia sidak gitu. Kalau itu kan sangat merugikan seharusnya ya. Kalau apa kan supervisi itu bukan mencari kesalahan seharusnya. Kita ingin mempertahankan mengapa ada metode supervisi. eh Mungkin adik-adik ingat ya waktu dinas di shift sore dan shift malam ada perawat supervisor. Nah, kenapa harus ada supervisi? Ini untuk memastikan bahwa eh, kegiatan yang terlaksana di ruangan rawat itu tetap terawasi. Nah, karena pimpinan ya pimpinan kayak Karu, Katim dan orang-orang yang ada di kantor itu kan shiftnya pagi. Jadi tidak ada pengawasan untuk shift sore dan malam. Nah, seharusnya kalau mensupervisi itu alangkah baik kita berikan jadwal kalau ingin jadi product manager besok yang baik, tidak hindarkan melakukan supervisi dadakan karena itu pasti tidak disenangi ya. Nah, mungkin bisa pilih dengan supervisi artistik. Nah, eh, pada saat kita datang sebagai supervisor, orang tidak merasa terawasi, dia akan lebih terbuka, dia akan lakukan apa adanya. Jadi kalau kita menemukan kesalahan, bisa kita perbaiki. Tapi itu tergantung pilihan ya, gaya dari perawat manajer ini memilih cara untuk melakukan supervisi apakah dengan artistik, apakah secara langsung ya. Kan ada tuh yang suka iseng ya, suka dadakan gitu melakukan supervisi. Tapi saya tidak sarankan karena itu akan menimbulkan ketakutan pada bawahan sehingga dia tidak tidak ada tidak terbentuk loyalitas
perawat pelaksana terhadap kita yang perawat manajer. Mudah-mudahan nanti Ana bisa jadi perawat manajer. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Makasih. Mudah-mudahan lulus hukum dan bisa jadi perawat manajer ya. Amin. Amin, Silakan Bu. Mbak Stevi. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup untuk pembahasan pada malam hari ini? Masih ada waktu 12 menit ya, Mbak? Iya, Ibu, benar. Oke, Oh saya iya, masih Bu. Saya bertanya lagi boleh nggak? boleh kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, kita coba 5 soal, boleh, Mbak? Boleh, Kayaknya Ibu, masih tapi ada. sepertinya Mbak Ana Nggak cukup ingin ya. bertanya, Ibu. Oh, Ana, ya silahkan Ana. Ya, Ya. Kalau kombinasi tim primer sama tim itu ada nggak, Bu? Tadi saya Kombinasi. Oh, yang tertarik ya jadi perawat primer dengan tim kombinasi. Eh, Sebenarnya metode tim itu sudah combine itu. Karena sebagai perawat primernya adalah Katim, ya. Kalau kalau kombinasi jadi metode tim dia. Mungkin ada beberapa yang melakukan itu, tapi jarang ya. Kalau kita lihat di Indonesia melakukan pro primer ini sering di luar negeri. Di luar negeri sekarang sudah arahnya seperti itu. Mereka punya perawat RN yang terregister dan sehingga dia sekarang banyak ya perawat-perawat di luar negeri memilih menjadi perawat primer yang ke rumah. Nah, kalau istilah di Indonesia itu home care. Nah, jadi kan home care itu kan 24 jam pasien dirawat oleh satu perawat. Nah, kalau di Indonesia eh, lebih banyak memilih tim. Jadi bisa kita asumsikan kalau yang Anda tanyakan tadi, ada nggak kombinasi perawat primer dengan tim? Ya, itu yang terjadi di Rumah Sakit Indonesia. Katimnya sebagai perawat primer yang harus menguasai seluruh pasien yang di-cover, tapi dia dibantu oleh anggota timnya untuk memberikan perawatan. Jadi metode tim, ya. Oke? iya, Bu. Ya, Paham, Bu. kalau di Indonesia ada juga home care kan, cuma banyak dilakukan oleh tapi nggak ada yang sanggup itu kerja 24 jam karena dalam undang-undang di Snaker satu shift itu boleh 8 jam, nggak boleh dua shift ya. Sama dengan profesi yang sering dinas malam itu kayak security, satpam, dan segala macam itu kan dua shift itu sudah melanggar undang-undang di Snaker. Jadi supaya perawatnya tetap sehat, tetap harus dibagi dalam 3 shift. Jadi lebih aman menggunakan metode tim dan dibantu dikoordinir oleh Katim ya. Jadi jarang juga sekarang kalau di Indonesia home care dilakukan oleh satu orang karena setiap tubuh kita butuh istirahat kan. Nanti entah siapa yang mau dirawat. Jadi nggak fokus ke pasien malah membahayakan pasien apabila perawat 24 jam secara terus-menerus kepada pasien. Mungkin bisa dipahami, Ana? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi, Pak Steve? baik Ibu. Mbak Ana, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Kak. Baik, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya pada sesi malam hari ini. Untuk Ibu, apakah kita tutup aja? Bagaimana, Ibu? Boleh, Mbak. Kondisi di rumah saya juga hujan. Oh iya, Ibu, baik. Tinggal 8 menit nggak apa-apa. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, adik-adik sangat tertarik dengan soal-soal hukum yang kita tampilkan. Kita memang sangat berharap seluruh adik-adik yang mau belajar malam ini, 11 orang, insya Allah lulus hukum, tidak perlu hukum lagi. Karena ini adalah periode terakhir, insya Allah. Ya. Dan bisa jadi perawat manajer ke depan ya, Mbak Stevi. Amin, Ibu. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini, untuk teman-teman yang bisa menyalakan kamera, boleh dinyalakan terlebih dahulu karena kita akan sesi dokumentasi. Oke, saya izin screenshot ya. 1, 2,
Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah stay sampai akhir dan juga kepada Ibu Isna Niar yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat semuanya. Makasih Mbak Tevi, makasih semua. Mudah-mudahan Sama-sama. Nadia, Anna, siapa lagi nih? Julia, Elia, lulus semua ya. Amin. Amin, amin. Oke. Mbak, saya izin ya. Ya, Ibu, silahkan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.